Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita di pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi kita norma dalam masyarakat, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah cerita kembali. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas ialah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun judul cerita yang akan kita simak adalah Di Sana Aku Berada. Mari sama-sama kita simak ya, anak-anak Ustazah. Suara dentuman keras benda itu begitu menggelegar. Alunan melodinya sangat dahsyat. Ternyata itu adalah suara lonceng, alat peringatan di setiap melakukan aktivitas agar lebih teratur dan gak ngawur kalau lagi nganggur. Sekejap membuyarkan seluruh mimpi tidurku. Aku tersadar dan duduk terdiam mengamati seluruh bagian di sekelilingku. Kebingungan, kegelisahan, kaget, sedih, semua bergelut dalam benakku. Kudapati sederetan lemari pakaian tersusun rapi dan jumlahnya pun tidak sedikit. Sekumpulan manusia berjejer seperti ikan pepes. Otakku terus berputar, berpikir, dan akhirnya aku kejatuhan sisir. Tersentak saja aku kaget dari lamunan panjangku. Au, sakit! Kupegangi kepalaku sembari menggaruknya. Ternyata kejatuhan sisir yang ukurannya kecil saja serasa saat kejatuhan duren. Maaf, aku tidak sengaja. Suara itu terdengar begitu lembut di telingaku. Kupalingkan wajahku ke arah suara itu. Maaf ya, aku tidak sengaja. Sepertinya kamu sedang melamun. Siapa namamu? Namaku Hamidah Amami. Panggil saja aku Ami. Hehe. Sedikit aneh sih, baru kenal saja dia sudah cengengesan. Mungkin karena dia terlalu terpana berkenalan denganku. Kuberanikan diriku untuk menjabat tangannya. Aku Nanik Sundari. Ayo kita bergegas, saatnya sholat subuh, jangan sampai kita terlambat. Nanti kita bisa kena hukuman. Aneh rasanya saat aku mendengar kata hukuman. Apa itu hukuman? Ami dengan santai dan luasnya menjelaskan padaku. Hukuman ini adalah sebuah peringatan saat kita melakukan pelanggaran kedisiplinan kecil maupun berat, yaitu dengan cara dipukul menggunakan tali besar dan keras ke arah tangan si pelanggar. Oh, berusaha memahami penjelasannya dengan sedikit rasa ketakutan kalau saja itu semua terjadi padaku. Aku nggak ngerti kenapa bapak dan ibuku memasukkan aku ke pesantren ini. Tapi aku yakin ini semua akan berbuah manis seperti buah manggis. Kusiapkan diriku untuk segera bergegas ke masjid. Semua penghuni kamar sibuk dengan atributnya masing-masing. Kulangkahkan kakiku, kuambil sandal dari rak penyimpanan sepatu. Perlahan kuamati apa yang ada di sekelilingku. Semua terasa berbeda saat alunan merdu syair Abu Nawas dilantunkan dari sebuah masjid. Bangunan ini ukurannya tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil, tapi ia mampu menampung 500 jamaah. Kuletakkan atributku, sajadah dan Al-Quran untuk mengambil air wudhu. Airnya dingin banget kayak air es. Konon kata para santri sekitar yang sudah lama berada di pesantren ini, air dari masjid ini bisa diminum dan dapat mencegah penyakit. Pengalaman pertama saat aku bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini yang tidak pernah aku lakukan seumur hidupku. Suasananya hening, udaranya sejuk,
Lukisan-lukisan bertuliskan kalimat Allah begitu terlihat jelas di setiap dinding serta pilar-pilar bangunan ini. Sungguh besar karunia serta nikmat-Mu ya Rob. Tiba-tiba kekhusyukanku mencair seketika saat ku dengar suara teriakan dari halaman masjid. Teriakannya begitu lantang dan menggema seperti suara pemanggilan pembagian sembako di kantor kelurahan. Ternyata itu adalah teriakan para pengurus keamanan masjid untuk memberikan sanksi kepada para santri yang terlambat berangkat ke masjid. Mereka berbaris rapi untuk menanti sebuah pukulan lembut yang rasanya lebih dari sekedar digigit semut. Suasananya begitu hening saat pukulan itu satu persatu mengenai sasaran. Andai saja aku tidak cepat bangun dan berangkat, mungkin nasibku saat ini akan bernasib sama seperti mereka. Keherananku semakin bertambah saat aku harus mengantri antrian panjang di kamar mandi hanya untuk sekedar mandi. Kesabaran, keikhlasan, serta ketulusan hati dipertaruhkan di sini. Berbagai macam suku budaya ada di sini dari Sabang sampai Maroke, bahkan dari luar negeri saja banyak. Keberanian adalah modal utama untuk bisa bersosialisasi dengan mereka. Semua gerak-gerik tingkah laku diatur oleh waktu karena waktu adalah uang. Time is money. Makan, mandi, sekolah, ibadah, bahkan tidur sekalipun sudah diatur. Semakin tidak bisa menghargai dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka semakin banyak pula pelanggaran serta hukuman menanti. Ini terbukti saat aku terlambat melakukan aktivitas tidak sesuai waktu yang ditentukan. Alhasil, semua kegiatanku jadi terbengkalai. Ini untuk yang kesekian kalinya aku terlambat berangkat ke sekolah gara-gara terlambat mandi. Bukan hanya aku, tapi banyak di antara santriwati yang lainnya mengalami hal yang sama. Hingga akhirnya kita harus membersihkan bangunan masjid Al-Marzuqoh tanpa ada kotoran sedikit pun. Sudah 3 kali aku kena hukuman dari bagian pengajaran gara-gara telat ke sekolah. Benar-benar gak betah. Aku pengen pulang saja ke rumah mama di kampung. Bosan dihukum terus, benar-benar gak berperi kemanusiaan. Dia adalah Kiki, teman sekamarku yang kebetulan juga nasibnya sama dengan aku. Anaknya sedikit tomboy, kalau ngomong ceplos-ceplos, anak orang kaya, kelihatan dari semua barang-barang serta penampilannya, tapi ia sangat baik, walau kadang sangat menyebalkan. Jam sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku bergegas mandi, persiapan sholat maghrib berjamaah. Matahari mulai mengurangi tingkat volume sinarnya yang perlahan mulai redup dan tenggelam meninggalkan posisi kedudukannya di siang hari. Awan pun seketika berubah menjadi kemerahan, keabu-abuan, lalu kehitaman. Suara azan maghrib mulai berkumandang, sayup-sayup ku dengarkan suara lembut sang qari'ah dari balik dinding masjid mulai menghilang. Kusiapkan diriku untuk menghadap kehadirat-Mu ya Rabb. Setiap selesai sholat fardu, rutinitas yang dilakukan adalah membaca Al-Quran. Ayat-ayat Allah begitu indah saat kita bisa meresapi, menghayati, serta tahu arti dari makna yang terkandung di dalamnya. Waktu yang dinantikan telah tiba, yaitu saat pengumuman pelanggaran bahasa, suatu pelanggaran disiplin tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari, yaitu bahasa Arab dan Inggris. Suasana begitu mencekam, lalu berubah menjadi hening, sunyi seperti tak berpenghuni. Semua telinga bersiap mendengarkan dari setiap nama yang disebutkan. Sujud syukur aku panjatkan, ternyata namaku lolos dari eksekusi pelanggaran bahasa. Lega rasanya, alhamdulillah ya Allah. Kulangkahkan kakiku mengambil sandal dari tumpukan rak, lalu keluar masjid. Kuperhatikan setiap sudut bangunan tempat ini. Semuanya begitu rapi, tertib dan bersih. Tiap kamar dihuni oleh 35 orang dan semuanya perempuan. Uniknya lagi, tidak ada satupun laki-laki di tempat ini kecuali tukang listrik dan bagian kebersihan. Kalaupun ada seorang laki-laki di sini, diharuskan yang sudah berumah tangga. Tak ada seorang pun yang bersantai ria layaknya para remaja yang asyik berkumpul dengan teman sebayanya, menghabiskan waktu mereka sia-sia bersenda gurau dengan tertawa.
makan, bahkan sampai lupa waktu. Di sini aku nggak pernah menyaksikan kebiasaan budaya luar yang tanpa batas, tapi malah sebuah aktivitas dan rutinitas yang sangat luar biasa. Semua sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang ngantri makan, belanja ke koperasi, nganterin di wartel, nganterin di administrasi, tempat pengambilan paket, wesel, tabungan, bahkan tempat pembayaran SPP sekolah. Semua serba antri demi melatih diri dan pribadi. Hari-hari kulalui dengan penuh harapan untuk bisa jadi yang terbaik dan kebanggaan untuk kedua orang tua serta keluargaku. Tak terasa 7 tahun bukan waktu yang singkat untuk tetap kuat dan menghabiskan masa muda di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Terima kasih untuk semua para guru, engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa, penyemangat saat tekad ini mulai lemah, untuk kedua orang tuaku yang dengan ikhlas merelakanku untuk menimba ilmu di pesantren ini. Tak ada kata yang terucap kecuali rasa syukur atas semua anugerah dan karunia yang aku dapatkan di sini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Ketika sang surya mulai sirna, tak ada kata selain berkaca. Tumbuh dan besar dalam ikatan penuh dengan aturan, keikhlasan, kekuatan, kesederhanaan, serta kemandirian diagungkan di sini. Oke, gimana ceritanya anak-anak ustazah? Nah, sekarang untuk latihannya, buatlah satu contoh cerita yang di dalamnya mengandung norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hamasa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.